Hai, kamu apa kabar hari ini? Gimana perasaanmu saat ini? Senang ataupun sedih? Semoga baik ya. Kalau aku udah jauh lebih baik. Dan terima kasih. Makasih banget udah meluangkan waktu untuk mampir ke sini. Oh iya, malam ini aku mau menemani kalian dengan cerita inspirasi dari santri universal yang tak mau disebutkan namanya. Figuran yang menjadi pemeran utama oleh 250703. Begitu kiranya. Malam itu di pondok pesantren mahasiswa universal, langit malam kota Bandung tak lagi dipenuhi bintang-bintang yang membentuk rasi, dengan diisi onan jangkrik yang menyajikan ritual orkestranya. Namun malam itu tidak menggelar roadshow spektakuler. Itulah sebabnya malam ini terasa sepi. Hanya saja entah kenapa kepalaku penuh dengan lamunan, sampai mataku terasa berat untuk menutup. Apalagi kepala penuh dengan hal random yang perlahan-lahan terasa memuakkan. Malam itu aku termenung. Mengapa kita harus tidur? Lalu Bapak melanjutkan dengan berkata, mengapa kita bingung tentang apa yang sudah menjadi takdir Allah? Semua udah ada jalannya. Bahkan jika kamu tidak tidur selama seminggu dan menunggu pengumuman pun, tentu hasilnya sudah ditentukan oleh Allah. Teringat celutukan itu. Gejolak di kepalaku lenyap. Namun, perasaan tidak enak ini berpindah ke hati. Emosi memang makhluk Tuhan yang memalukan. Semakin lama ditahan, semakin kencang nadaku akan terasa. Aku baru menyadari perasaan ini adalah kerinduan. Ya, aku merindukan sosok Bapak. Bapak adalah orang yang sangat sederhana, apa adanya. Bapakku juga tidak sebawel ibu. Tetapi setiap kali memberikan nasihat selalu terasa sangat bertuah. Bapak setiap marah, rasa bersalah mengalahkan rasa bersalah ketika ibu memarahi saya. Apakah kan begitu juga? Dari sekian banyak penghuni bumi dan semua yang ada dalamnya, mungkin Bapak hanyalah sebuah partikel kecil yang meskipun tidak ada, itu tidak akan merusak Bima Sakti. Jikalau bisa digambarkan, jika semua penduduk bumi ini adalah aktor, mungkin Bapak adalah salah satu dari sedikit orang yang hanya figuran. Kehadirannya menjadi pelengkap sebuah cerita. Sebagai seorang figuran, Bapak banyak memerankan seorang satpam, pekerja lepas, pengusaha, petani, pendidik, guru ngaji, pegawai swasta, dan banyak peran lain yang Bapak ambil untuk menjadikan anak-anaknya sebagai pemeran utama di pentas dunia ini. Namun, dari sekian banyak perannya, peran Bapaklah yang benar-benar ia lakukan secara totalitas.
Semuanya tercermin di wajahnya yang lelah, matanya yang gelap karena cahaya kerutannya, dahi memutih bersama kumis dan janggut, seolah bersaksi atas tindakannya sebagai seorang bapak. Mungkin bapak hanya ekstra untuk alam semesta, tetapi bagi kami, anak-anak, bapak adalah karakter utama yang terus mengorbankan segalanya di setiap episode hidup mereka, dan cerita yang berlanjut hingga ratusan episode. Dari perannya sebagai seorang bapak, akting yang paling sempurna ia mainkan adalah akting untuk menutupi masalah kehidupan rumah tangga yang ia punya. Di depan anaknya, bapak menjadi pribadi yang ceria dan santai. Hingga suatu malam, aku mendengar intihan tangisannya sambil merapatkan dahinya ke tempat sujud. Bapak menumpahkan semua kesedihannya, keresahan, dan kemelutan hidupnya kepada Sang Pencipta. Ia terlalu gengsi untuk membagikan semua keresahannya kepada keluarga, karena ia pikir semua tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus ia pikul sendiri. Oh ya, satu lagi. Bapak sangat pintar berakting kenyang demi anak istrinya yang lapar. Sesekali nasi kotak pemberian bosnya dibawa pulang untuk anak-anaknya. Ia menahan lapar sambil melihat teman kerjanya yang makan dengan lahap. Aku sempat berpikir picik. Aku tak mau lanjut kuliah. Kasihan Bapak. Dengan aku kuliah, itu pasti akan memperpanjang episode pengorbanan dan penderitaan yang ia pikul sendiri. Namun, Bapak bersikeras bahwa aku harus kuliah. Dalam sebuah dialog, kenapa Bapak keras kepala? Protesku kala itu. Bapak menjawab dengan tegas, kalau gak keras, bukan kepala namanya. Selanjutnya, Bapak menyambung kalimatnya. Kalau nanti Awi sudah, Bapak mau pinjem toganya ya? Aku menuruti ucapannya. Aku kuliah. Hingga suatu hari, Bapak jatuh sakit. Mungkin ia lelah memikul bebannya sendiri terlalu lama. Perannya sebagai bapak berakhir di bulan Desember tahun kemarin. Itu episode terakhir bagi Bapak, seorang figuran yang juga pemeran utama. Setelah kepergian Bapak, episode kehidupanku hiatus sementara, yang membuat aku menyesal saat itu aku tak berada di sisinya. Perasaan kehilangan itu sangat tak terperikan. Aku tak ingin lanjut kuliah. Sampai suatu hari, bosnya datang untuk berbelasungkawa. Kata Pak Bos, Bapak adalah orang yang sangat pendiam. Sekalinya berbicara, ia akan bercerita dengan sangat panjang tentang anak-anaknya yang berkuliah di perguruan tinggi negeri. Matanya berbinar-binar, pandangannya jauh ke depan, seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang bisa dibanggakan.
Aku sangat tertampar, sekaligus terharu. Demikian, Pak. Mungkin hanya ini kata-kata yang dapat saya sampaikan. Pak, episode perjuangan Bapak akan menjadi sejarah yang akan terus aku kenang dan aku wariskan ke anak cucu nanti. Pak, aku janji semaksimal mungkin akan berprestasi di akademik. Sebagai hadiah, piala, dan apresiasi atas episode-episode kehidupan Bapak selama ini. Pak, izinkan aku untuk meneruskan episode-episode perjuangan Bapak untuk menjaga ibu dan juga keluarga kita. Pak, aku janji sehabis wisuda nanti, toga wisudaku akan kusematkan di atas nisan Bapak. Bapak yang tenang ya di sana. Pak, apakah doaku terdengar sampai surga? Sekali lagi, Pak, aku rindu. Mungkin sekian yang bisa aku sampaikan di episode kali ini. Untuk penulis, aku haturkan terima kasih. Terima kasih banyak telah menginspirasi kami semua. Semoga rindu yang dihaturkan dengan untayan doa dapat berbuah baik bagi almarhum. Amin. Ya udah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Aku pamit undur diri. Jika Anda gabut, dengarkanlah podcast of Universal. Dadah.